Haleluya. Jadi kita bersalam dengan satu dengan yang lain dengan cara yang dibenarkan kerajaan. Kita halo, Tuhan berkati. Ya. Oke, haleluya. Oke, hanya dengan darah Yesus kita dapat disucikan, dikuduskan dari dosa kita. Dan dengan darah Yesus juga kita dapat masuk ke dalam hadirat Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Bapa kita. Kita bertenang di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami datang kepada Engkau Bapa dengan penuh sukacita. Karena kami adalah umat yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Haleluya Yesus. Terimalah pujian dan persembahan kami Bapa. Biarlah berbau harum di hadapan-Mu pada hari ini. Oh Lord Jesus. Dengan darah
datang menyembah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih. Dan kami mau memberi segala yang ada pada kami pagi ini Bapa. Kami persembahkan kepadamu. Oh, terimalah pujian dan persembahan dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, kita memuji nama Tuhan. Tuhan yang kuat, perkasa dan penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Oh, haleluya.
Haleluya. Bertenang di dalam hadirat Allah, nikmatilah kasih Tuhan. Karena di mana kita berada, di sana Tuhan ada. Itu adalah janji Yesus. Dan kita sentiasa menanti-nantikan Dia. Oh ya Tuhan, kami rindu jamahan-Mu pada hari ini. Puaskan jiwa kami, dan segarkan jiwa kami. Di dalam hadirat-Mu tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Karena segala pengharapan kami ada di dalam Engkau, dan itu adalah kebenaran. Kebenaran bahwa Tuhan akan sentiasa melindungi, menjaga kami. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
kita terus berdoa kepada Tuhan. Oh haleluya Jesus. Luahkan hatimu kepada Tuhan, nyatakan kasihmu kepada Dia. Oh Yesus, Engkau adalah kekasih hati kami. Oh, kami mengasihi Engkau Tuhan sebagaimana Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Oh haleluya Jesus. Ya Bapa, banyak yang Kau sudah perbuatkan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Rancang
Engkau sahaja. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang kami layani. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami. Banyak cobaan, banyak godaan yang coba menarik perhatian kami, tapi kami tetap memandang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang benar. Oh haleluya, haleluya. Oh terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu. Buka mata rohani kami, hati rohani kami, juga telinga rohani kami. Biar seluruh perhatian kami hanya kepada Engkau. Segala gangguan, segala cobaan yang mengambil perhatian kami, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya memandang kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Salam. Luar biasa. Semakin kita ditekan, semakin kita merasa cemas, itulah waktunya kita semakin berlari kepada Tuhan Yesus. Haleluya. So hari ini kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan. I hope you can see it. Ya, sambungan daripada khotbah saya tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Okay, so hari ini kita akan melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi kita ambil di dalam Matius 24, Lukas 21, tetapi lebih kepada Matius 21. Okay. 24. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Oke, mari kita lihat sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 24 1 hingga 7. Oke, thank you. Maybe the background is too light. Sangat terang. Oke, mari kita sama-sama baca. Apabila Yesus melangkah keluar dari bait suci, murid-muridnya datang mendapatkannya, lalu menunjukkan bangunan-bangunan bait suci itu. Yesus berkata kepada mereka, "Lihatlah semuanya ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tiada seketul pun batunya akan tinggal tersusun, semuanya akan dirobohkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, murid-muridnya datang mendapatkannya. Pada masa itu tiada orang lain di situ. Mereka bertanya, "Katakanlah kepada kami, bilakah hal-hal itu akan terjadi? Apakah tanda-tanda kedatanganmu dan akhir zaman?" Seterusnya ayat 4. Yesus menjawab mereka, "Awas, jangan terberdaya oleh sesiapapun. Ramai orang akan datang dengan namaku dan berkata, 'Akulah Kristus.' Mereka akan membuat ramai orang terperdaya. Kamu akan mendengar tentang peperangan dan desus-desus peperangan, tetapi janganlah kamu gentar, karena hal-hal begitu harus terjadi, tetapi belum sampai waktunya akhir zaman. Bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan, kebuluran dan gempa bumi akan berlaku di merata-rata." Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, kesempatan di mana Tuhan Engkau berikan kepada kami. Kami boleh belajar daripada firman-Mu. Kami diingatkan oleh kata-kata-Mu Tuhan, yaitu mengingat akan kami, akan kehidupan kami, dan juga persiapan kami untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali.
Oh, kerinduan kami, keinginan kami Tuhan, yaitu kami sentiasa, haleluya, di dalam keadaan yang bersiap, di dalam keadaan yang sedia, haleluya, haleluya, untuk berjumpa dengan Engkau, untuk bersama dengan Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Karena kami tahu, haleluya, kamilah kepunyaan-Mu. Haleluya, haleluya, kamilah anak-Mu yang Engkau kasihi. Haleluya, kamilah, haleluya, orang-orang yang telah ditebus oleh Engkau. Hidup-Mu, darah-Mu tercurah bagi kami. Haleluya, karena Engkau mau kami bersama dengan Engkau. Karena Engkau mau, haleluya, kami, haleluya, 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 sentiasa hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang mendengar daripada firman-Mu dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Kami minta kuasa Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, haleluya, dan kasih karunia Tuhan, haleluya, ada bagi kami, supaya kami menjadi, haleluya, anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan juga menyimpan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, kami serahkan beberapa waktu ini, haleluya, di dalam tangan-Mu. Kami percaya hadirat-Mu ada di sini, dan kasih-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Haleluya, yang lemah dikuatkan. Haleluya Yesus, haleluya, 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 yang datang dengan persoalan, yang mencari jawaban, menemui jawaban itu di dalam Engkau, di dalam kasih-Mu, di dalam kuasa-Mu, dan di dalam pekerjaan-Mu. Haleluya, haleluya, di tengah kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amen. Ketika Yesus memberitahu kita melalui murid-muridnya tentang masa depan dan juga kedatangan Dia yang kedua kali, Matius 24 adalah gambaran nubuatan yang lengkap yang Yesus berikan mengenai tanda-tanda kedatangannya yang kedua. Kita juga boleh lihat di dalam buku Daniel, kita juga boleh lihat di dalam Wahyu, dan juga Rasul Paulus juga ada menulis mengenai yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan juga buku Yesaya, nabi-nabi yang lain juga. Okay? Dan terdapat banyak tanda-tanda yang kita lihat hari ini, okay, yang tidak pernah terjadi pada waktu dulu, pada masa dulu, pada zaman dulu, dan kita melihat tanda-tanda ini semakin jelas, semakin nyata sekarang ini. Okay, mungkin kamu selalu satu term yang saya belajar baru-baru ini, yaitu unprecedented, okay, yaitu sesuatu yang tidak pernah terjadi tapi terjadi. Kita dan oleh itu inilah waktunya gereja, anak-anak Tuhan perlu sentiasa bersedia setiap saat akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Okay. Matius 24 ayat 8 berkata begini, segala ini semua percubaan kesakitan sebelum bersalin, peperangan dan kebeluran dan penganiayaan, dan semua perkara ini semuanya adalah permulaan kesusahan. Saya percaya Tuhan membawa kita ke dalam firman ini karena mungkin selama ini kita mendengar sedikit kita, tapi kita kurang mengerti, kita kurang jelas. Okay, biarlah kita ambil kesempatan ini supaya kita tahu firman Tuhan yang ada mengenai kedatangan Dia, tanda-tanda nubuat tentang kedatangan Dia ada di dalam buku Matius 24, ada di dalam Lukas 24. So bila kita perhatikan, bila kita concern, ya, kita
mau melihat kepada hal-hal ini, tanda-tanda ini, kita tahu, oke, saya akan pergi kepada Matius 24, saya akan pergi kepada Lukas, ataupun di dalam Daniel 12 dan juga di dalam buku Wahyu. Oke, Tuhan yaitu berkata permulaan tanda-tanda ini mengenai gambaran mengenai semua tanda ini adalah seperti digambarkan seperti kesakitan seorang ibu yang mau bersalin. Oke, kesakitan seorang ibu yang bersalin, ia berlaku bukan terus serta merta, tidak ada peringkat-peringkat. Oke, pada peringkat awal, right? We have nurse here, we have mothers here. Okay, mula-mula, rasa kesakitan itu datang, ya, dia tidaklah sebegitu rasa sakitnya, dan juga jarak kekerapan berlaku adalah jauh. Tetapi tetapi ia akan meningkat, yaitu meningkat rasa sakit dan juga kekerapan. Rasa sakit itu dialami semakin kerap, semakin sakit, semakin besar, semakin yaitu cepat kekerapan dia, sehinggalah waktu bersalin. Begitulah tanda-tanda, tanda-tanda yang Yesus beritahu kepada kita, ataupun seperti memberi warning kepada kita, amaran. Dia memberi kita warning, dia memberitahu kita ini sebab dia mengasihi kita, bukan untuk menakutkan kita. Jadi kita jangan takut bila kita berbicara tentang tanda-tanda, ataupun bila kita berbicara tentang akhir zaman, bila kita berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak rasa takut, kita tidak rasa cemas. Karena Tuhan kita, karena dia mengasihi kita, dia memberitahu kita apa yang akan terjadi, supaya kita tidak supaya kita sentiasa memperhatikan, belajar, dan juga supaya kita boleh bersiap untuk kedatangan Tuhan kita. Dan ini kata Tuhan Yesus di dalam Lukas 21 ayat 8. Yesus berkata, bila kamu melihat semua hal ini terjadi, apabila segala perkara ini mula terjadi, teguhkanlah hatimu dan angkatlah kepalamu, karena masa penyelamatanmu telah hampir tiba. Inilah kata Tuhan Yesus, yaitu teguhkan hati kita, angkatlah kepalamu, karena masa penyelamatanmu telah hampir tiba. Masa penyelamatanmu hampir tiba. Buku Wahyu juga menasihat kita untuk mengangkat pandangan kita ke langit, mengangkat pandangan kita ke surga. Dan karena kita tahu yang melepaskan kita dari masalah dunia ini dan yang menyediakan jalan penyelesaian kepada kita ialah Tuhan Yesus. So kita harus mengangkat, kita harus pergi kepada Tuhan Yesus. Dan dalam Wahyu 22 menunjukkan betapa dekatnya kita dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan Tuhan mau kita bersedia. Kita juga perlu ingin tahu berapa lama lagi akan kedatangan dia. Berapa lama kedatangan Tuhan Yesus, kecepatan Tuhan Yesus, tanda-tanda ada. Tuhan Yesus sudah memberi kita tanda-tanda. Begitu juga dengan muridnya. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda akhir dunia ini? Ini pertanyaan murid Tuhan Yesus kepada dia. Kepada dia. Dan Matius 24, Tuhan Yesus menggariskan lebih daripada 24
tanda kedatangan Dia. Untuk kita hari ini kita lihat 7 tanda. 7 tanda yang sering kita dengar, yang sering kita yang sering kita dengar, dan mungkin mungkin pengertian kita sebelum ini tidak begitu jelas. Dan marilah kita lihat kepada tanda, sama-sama kita lihat kepada tanda-tanda ini. Dan saya percaya inilah yang perlu kita lakukan waktu-waktu begini, ya, saat-saat begini, supaya kita teguh, supaya kita damai, dan supaya kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Okay. Tidak dituntun oleh firman Tuhan. Apa yang ada di dalam firman Tuhan, itu yang kita belajar, itu yang kita ikut, itu yang kita lakukan, itu yang kita percaya. Bukan daripada firman Tuhan, itu bukan daripada kita. Amen. Yesus menggabungkan tanda-tanda ini, sekali lagi, dengan kejatuhan Yerusalem yang kita sudah belajar, yaitu khotbah yang lalu. Untuk 7 tanda-tanda ini, saya tidak buat 1, 2, 3, 4, tapi kamu lihat dia ada di dalam yaitu warna merah. So saya harap kamu ambil perhatian di dalam hal ini. Kita lihat lagi di dalam Matius 24 ayat 4. Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan menunjukkan berbagai mukjizat serta keajaiban untuk memperdayakan orang. Kalau boleh, termasuk umat pilihan. Kata Tuhan Yesus, akanlah ada, sebelum kedatanganku akan ada Kristus palsu dan nabi palsu. Muncul, melakukan apa mereka lakukan? Melakukan mukjizat dan keajaiban, dan memperdayakan atau menyesatkan termasuk umat pilihan. Umat pilihan adalah kita yang sudah percaya, yang sudah menerima penebusan daripada Tuhan Yesus, daripada karya Tuhan Yesus di kayu salib. Sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, akan terjadi ledakan ajaran palsu dan para pemimpin agama yang akan menyesat orang, yang menyesatkan orang apa? Orang yang menjauhkan diri daripada firman Tuhan. Jadi kalau kita ada ledakan penginjilan, juga ada ledakan yaitu ajaran-ajaran palsu, menyesatkan ramai orang, menyesatkan juga umat pilihan Tuhan yang menjauhkan diri daripada firman Tuhan. Sekali lagi, yaitu menjauhkan diri daripada firman Tuhan dengan tanda-tanda palsu, Tidak semua mukjizat dilakukan oleh Tuhan. Alkitab memberitahu kita bahwa roh-roh jahat juga dapat melakukan mukjizat. Kita lihat di dalam Wahyu 16:14. Mereka itu roh-roh iblis, dan mereka melakukan berbagai tanda yang sampai kepada raja-raja di seluruh dunia untuk menghimpunkan mereka bagi peperangan pada hari besar Allah yang Maha Kuasa. Roh-roh iblis, dan mereka melakukan berbagai tanda. Jadi nabi palsu nabi-nabi palsu dan juga yang mengaku mereka adalah Kristus boleh melakukan mukjizat dan tanda-tanda ajaib. Guru palsu ini menarik perhatian orang banyak kepada mukjizat yang mereka lakukan. Sebagai bukti kekuatan mereka, dan ramai orang akan percaya apa saja yang mereka ajarkan akan diterima. Karena mereka melihat
kuasa, mereka melihat kekuatan dan juga keajaiban yang mereka lakukan. Tetapi ingat, tanda-tanda ini adalah diilhamkan oleh iblis untuk menipu ramai orang dengan kepalsuan, counterfeit. Itu sebabnya Alkitab, kita perlu tahu Alkitab kita. Apakah standar Alkitab seorang guru benar? 1 Yohanes 4:2. Sekiranya seseorang berkata, aku mengenal Allah, tidak akan taat perintahnya, maka dia seorang pendusta dan kebenaran tidak ada dalam diri. Ketika Yesus, jadi bagaimana kita mengenal yaitu nabi yang benar, nabi yang palsu? Kita lihat kehidupan mereka, kita lihat yaitu perbuatan mereka. Jelas, kalau mereka mengenal Tuhan, kalau mereka adalah nabi yang benar, mereka akan taat kepada perintah Tuhan. Mereka akan taat, mereka akan melakukan perintah Tuhan, mereka akan melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau nabi palsu, kita lihat di sana tidak akan taat kepada perintah. Tidak akan taat. Itu beginilah kita tahu, membeza, kita perhatikan cara mereka, kita memperhatikan kehidupan mereka. Kita tahu seperti saya tadi banyak sekali ledakan, banyak yaitu nabi-nabi palsu dan juga ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang menyesatkan yang ada. Karena ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dan kita tidak heran. Di Jepang, di Taiwan, dan juga saya percaya kalau kita Google saja begini terlalu banyak. Tapi saya ambil satu contoh, yaitu seorang berbangsa Japanese dan Jepun, Sopra Asra. Dia memberitahu bahwa diri dia adalah Kristus dan dia mengakui bahwa dia master yang membawa kesedaran kepada orang-orang di Jepun dan menggelarkan dirinya anak domba Tuhan. Dan menurut dia dapat memberi kuasa, yaitu spiritual power kepada pengikut-pengikutnya, dan juga boleh mengambil dosa mereka dan membuang karma yang jahat ataupun buruk dalam hidup mereka. Dia menulis satu buku. Selepas 3 tahun buku ini diterbit, apa yang terjadi yaitu pengikutnya mengeluarkan gas yang beracun di kereta bawah tanah di Tokyo, membunuh 13 orang dan mencederakan ribuan orang. Ini belum berapa lama terjadi, beberapa tahun yang lalu. Ini adalah satu contoh. Ajaran yang menyesatkan, guru palsu yang mengaku diri dia Kristus dan boleh melakukan yaitu puasa, ada puasa dan mengambil dosa di dalam dalam hidup pengikut-pengikutnya. Yesus memberi amaran akan berlaku letupan dan ledakan akan nabi-nabi palsu. Kita juga lihat fenomena yang berlaku sekarang, yaitu banyak buku-buku, film yang ditulis, yang diterbitkan berkaitan cerita hantu ataupun sihir. Sangat laris. Cerita ini sangat laris. Apalagi di kalangan anak-anak muda, yaitu children. Sangat laris dan habis dijual dan membawa keuntungan yang besar, berjuta-juta keuntungan. Dan
rancangan seperti Supernatural menjadi hit show di TV ataupun di internet, di website. Dan hari ini semakin ramai orang beralih kepada psychic, medium ataupun astrology. Ramai orang mencari jawaban sebenar untuk masalah mereka. Kita lihat saja TV show yang kita lihat. Kita lihat bagaimana yaitu mereka, especially Hollywood, pergi kepada medium, pergi untuk mencari jawaban, untuk mencari ataupun untuk mengetahui ataupun berhubung dengan orang-orang yang mereka kasihi yang sudah meninggal. So common now, sangat-sangat common sekarang dilakukan. Dan kita berdoa supaya kita tahu bahwa ini bukan yang benar. Kita jangan ini adalah sesuatu yang tidak Tuhan suka. Okay. Dan firman Tuhan jijik kepada Tuhan. Okay. Seterusnya Matius 24 ayat 6. Tuhan Yesus berkata, kamu akan mendengar tentang peperangan dan desus-desus peperangan, tetapi janganlah kamu gentar. Nah, hal-hal begitu harus tetap terjadi, tetapi belum sampai waktunya akhir zaman. Bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Yesus bernubuat sebelum kedatangannya ataupun berakhirnya dunia ini berlaku konflik antara bangsa, konflik etnik sesama, sesama etnik, suku, sesama suku, bangsa, sesama bangsa, kerajaan, sesama kerajaan. Kita information ataupun apa yang berlaku, apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 24 ini, kita boleh tahu. Kita tahu ini terjadi. Rwanda, berapa tahun yang lalu rusuhan, pembunuhan sesama etnik di tempat itu, sehingga World Vision International pergi dan menyatakan kasih kepada mereka lewat pekerjaan, pekerjaan dan ya sekarang mereka sudah berdamai. Dua etnik sudah berdamai. Dan hari ini juga kita lihat terdapat begitu banyak konflik seperti Irak, Iran, Yemen, Ukraine, Syria, Afghanistan. Ini adalah negara yang ada di dalam yang kita doa setiap minggu di dalam CBN. Terbaru kita juga lihat Turki, Lebanon, Greece. So banyak terdapat konflik yang terdekat juga kita lihat China, India. Akan begitu banyak kehancuran dan kemusnahan kena peperangan. Akan begitu banyak ketidakpastian dan kerusuhan di banyak negara, di seluruh negara. Ramai orang akan mencari harapan. Dan satu-satunya harapan yang benar adalah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Lukas 21:26. Sementara menantikan apa yang akan datang ke muka bumi, manusia akan jatuh pingsan, kena takut dan bimbang terhadap apa yang akan terjadi di dunia. Kuasa-kuasa di langit akan digoncang. Jatuh pingsan, kena takut dan bimbang terhadap apa yang terjadi.
di dunia dengan senjata nuklir mereka ataupun mass destruction weapon, kita dengar mengenai ini, kita sudah rasa takut, rasa cemas. Mendengar saja tentang mereka membina plan nuklir mereka. Kita mendengar mereka budget ataupun dana ataupun usaha yang negara-negara, beberapa negara, untuk untuk menunggu ataupun membina kan plan nuklir mereka. Kenapa? Mereka mau kuasa dan mereka mau mereka mau memegang kuasa itu. Lebih besar, lebih modern, lebih sophisticated, lebih tinggi, lebih kamu berkuasa. So, mereka berebut, kuasa-kuasa ini, negara-negara ini berebut untuk membina plan ataupun kilang senjata ini. Happen, kita dengar. Ketika dunia ini, walaupun begitu, ketika dunia ini menutupi kita, yaitu cover us dengan ketakutan dan melemahkan hati kita, yaitu kita perlu mengalihkan pandangan kita kepada Yesus, karena Dialah sumber kedamaian. Dialah sumber kedamaian. Alihkan. Ya, kita rasa takut membaca, mendengar, memperhatikan apa yang terjadi. Kita rasa takut, tetapi Tuhan, kita perlu mengalihkan pandangan kita kepada Yesus, karena Dia adalah sumber kedamaian. Kita pergi kepada Tuhan, kita semakin dekat kepada Dia, kita di dalam Dia, kita menyerahkan kehidupan kita sungguh-sungguh di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata, angkat pandanganmu dari bumi dan tumpukan kepada janji-janjinya, kepada firman-Nya. Angkat. Ingat akan janji-Nya, bahwa Dia akan kembali. Dia akan kembali. Kita juga lihat apa yang Alkitab katakan tentang nature ataupun alam semula jadi. Alkitab bernubuat bahwa semua sifat dan alam semula jadi akan berada di luar kawalan sebelum kedatangan Yesus. Di luar kawalan. Kita akan melihat bencana alam, taufan, kebakaran, banjir, hurricanes, wabah penyakit yang suka kita bayangkan. Kelaparan dan kebuluran di merata tempat seluruh dunia. Matius 24 ayat 7. Kebuluran dan gempa bumi akan berlaku di merata-rata tempat. Memang dunia sentiasa mengalami kelaparan. Memang kita sudah lama mendengar akan kanak-kanak suffering of hunger. Kanak-kanak yang kelaparan, baik di negara-negara, dan juga di kamp-kamp pelarian. Suffering children ataupun penderitaan kanak-kanak kelaparan ini is a real thing. Kalau kamu melihat yaitu YouTube mengenai yaitu kanak-kanak yang kelaparan,
tidak cukup nutrition. Memang ia sudah lama berada di dalam community kita. Sudah ada di dunia kita. Ada di Malaysia. Juga ada di Malaysia. Tetapi yang berbeza yaitu peningkatan di peringkat antara bangsa dan kada yang belum pernah terjadi sebelum ini. Unprecedented lagi. Tidak pernah terjadi sebelum ini. World Food Program pada akhir tahun lalu 135 juta orang akan hidup dalam keadaan kelaparan yang teruk. Acute hunger. Tetapi angka ini akan meningkat pada tahun ini kepada 265 juta. Kenapa? Karena masih banyak negara-negara di seluruh dunia ini masih menguatkan yaitu lockdown, quarantine. It's going to increase. Kita sering mendengar tentang global warming ataupun pemanasan global. 2 minggu yang lalu, my friend call me. Dia kata, apa persiapan kamu? Adakah kamu mau migrate ke Australia? Dia kata, because since karena Jenna sudah ada di sana. Karena dia beritahu saya, yaitu hanya pada tahun 2030 hanya ada pada waktu dia hanya sebut yaitu Australia, US, Canada. Tapi bila saya lihat Europe juga, ini adalah tempat di mana kepanasan yaitu kita boleh hidup, manusia boleh hidup. Tetapi tempat-tempat lain-lain kita lihat yaitu list at risk yang hijau itu Canada, United States, Australia dan beberapa bahagian di Europe. Dan most at risk adalah yang merah itu. Dan kita juga lihat negara kita bukan berwarna hijau. That's why dia kata I'm planning to migrate, dia kata. Satu anak dia yaitu perempuan sudah berkahwin dengan orang di Australia, di Sydney, tetapi karena dia ada 3 orang anak, jadi dia tidak akan diluluskan karena masih ada 2 orang anak di Malaysia. So sekarang anak dia yang bongsu sedang yaitu memohon untuk mendapat PR di Australia supaya dia boleh pergi. Dan dia kata dengan saya, bagi kamu mudah karena kalau Jenna tinggal di sana karena kamu hanya ada seorang anak dan mereka akan consider, mereka mempertimbangkan yaitu orang tua bersama dengan anak. So bila dia beritahu dengan saya dan saya pergi Google, ya memang benar. Kita lihat lagi. Dan World Food Program memberi amaran bahwa dunia mungkin menghadapi kemungkinan kelaparan secara global. Kalau dulu lokal, tetapi sekarang global. Jumlah orang yang memerlukan makanan hampir 2 kali ganda tahun ini. Di India terdapat 1 juta dan BBC melaporkan lockdown ataupun bila the world goes, the whole world
go for lockdown in March, April, kena COVID-19 akan membawa kelaparan global. Dan faktor yang menyumbangkan juga yaitu, kita sudah dengar ini, tetapi kita juga mendapat information ini, yaitu pada awal 2019 terdapat serangan belalang. Kehadiran belalang yang luar biasa yang tidak pernah berlaku sebelum ini, again unprecedented, yang merebak ke seluruh Afrika, Semenanjung Arab, dan Asia Selatan. Wabak ini mengancam bekalan makanan di seluruh wilayah-wilayah ini, dan dijangka lebih ramai orang akan perlu diberi makan, tetapi terdapat sedikit makanan untuk diberikan kepada mereka yang perlu, sebab kerosakan tanaman yang besar akibat serangan belalang yang sangat besar ini. Apa yang Alkitab katakan tentang tanda alam semula jadi? Alkitab bernubuat bahwa semua sifat alam semula jadi akan berada di luar kawalan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita akan melihat bencana alam tofan, kebakaran, banjir, hurricanes, dan wajah penyakit yang suka kita bayangkan. Kelaparan dan kebuluran di merata-rata tempat seluruh dunia. Asia Selatan. Apakah negara yang ada di Asia Selatan? Dia adalah seperti Nepal, Sri Lanka. Actually, I got the map. I'm not sure. I was on it. Bhutan, that's how they pronounce it. Yeah. Itu adalah beberapa negara yang ada di Asia Selatan. Dekat dengan kita. I hope I got the map later. Okay. Kita lihat Matius 24 ayat 7. Kebuluran dan gempa bumi akan berlaku di merata-rata global. Merata-rata. Kalau kita lihat dari ini ayat firman Tuhan ini yang di dalam AVB, dia kata kebuluran dan gempa bumi akan berlaku di merata-rata tempat. Tetapi di dalam NKJV, it says like this: and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. So, what is pestilences? Penyakit ia adalah penyakit wabak berjangkit atau jangkitan yang beracun, yang mematikan, seperti COVID-19. Yesus juga memberi amaran, Matius 27 ayat 7. Gempa bumi akan berlaku di merata-rata. National Earthquake Center melaporkan secara purata terjadi 20,000 gempa bumi setiap tahun. 2,000 gempa bumi setiap tahun, 50 gempa bumi terjadi dalam setiap bulan. Kita tahu bahwa dia punya yaitu peristiwa ini, the event ini mula-mula secara kecil dan jarak dia berjauhan, tetapi semakin yaitu meningkat, lebih kerap, lebih besar, lebih dahsyat, begitu. Okay. Dan dia akan menjadi global. Gempa bumi dan kebuluran serta wabak penyakit yang dahsyat akan terjadi di merata-rata. Perkara-perkara dahsyat dan tanda-tanda yang hebat akan kelihatan di langit. Ini firman Tuhan. Sekali lagi, banjir dan
hurricanes, kebakaran, tornadoes, typhoon akan terjadi dalam keadaan yang sangat kerap kali terjadi. Kita menyaksikan, tahun ini kita menyaksikan, yaitu tidak Australia mengalami kebakaran yang besar-besaran dan tidak pernah terjadi sebelum ini. Begitu juga California, Colorado, September ini. I have few yaitu kawan ya colleagues di sini. So ada rumah yang terbakar. Ini adalah negara maju. Dan kita juga melihat banjir. Kita lihat kekerapan, kita mendengar berita banjir di kampung. Bukan saja di kampung kita, di negara maju, Texas, juga mengalami banjir, dan tanaman banyak yang yaitu musnah. Petani-petani di how to pronounce Iowa? Iowa, ya, banjir. Dan kita lihat pada bulan Januari juga ada satu letupan volcano di Filipina. Ini adalah tourist center. Bila ini terjadi, my colleague kata, I've been there, I was just there last year. Kenapa tourist center? Pernah meletup 100, I think, because 100, saya dengar dari percakapannya itu 100 tahun yang dulu pernah juga meletup, dan everybody thought ia adalah satu volcano yang mati karena sudah tidak aktif lagi, sebab sudah 100 tahun tidak mengeluarkan apa-apa, just asleep, seperti sleeping volcano macam itu, tidak aktif. Tapi Januari berlaku, nanti saya tunjuk gambar. Dan semua tanda-tanda ini adalah pengenapan kepada nubuat di dalam Alkitab. Kita percaya akan semua ini karena ada di dalam Alkitab. Nubuat-nubuat ini, tanda-tanda ini, dan kita lihat sekarang ini ada di dalam Alkitab. Kita percaya, harus percaya. Tuhan kita memberitahu semua ini terlebih dahulu, bukan untuk menakutkan kita, tetapi memberitahu kita supaya kita sentiasa bersedia, berjaga-jaga akan kedatangan Dia setiap saat dalam hidup kita. Ini adalah gambar ketika volcano ataupun volcano di Filipina, tidak jauh daripada Manila, tidak jauh. That's why bila kami tim kami yang pergi meeting, that usually as a macam team building, kita akan cari tempat yang tourist ataupun sejarah begitu, dan mereka melawan ini. Baru tahun lalu, I was there. Look, ini bukan movie ya. Ini adalah gambar yang diambil ketika kejadian ini terjadi. So we never see, kita tidak pernah melihat perkara begini, kejadian begini sebelum ini. Tetapi pada hari waktu kita, masa kita sekarang ini, kita melihat seperti di dalam movie. Dan ini adalah peristiwa yang sebenarnya. Kita juga lihat nubuat Tuhan Yesus mengenai kehidupan sosial di sekitar kita pada hari ini. Tuhan bernubuat bahwa kehidupan sosial akan merosot dan rosak sebelum kedatangannya kedua kali.
misalnya morals, values juga harus. Matius 24:37, sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada hari kedatangan Anak Manusia. Bagaimana keadaan manusia? Bagaimana keadaan manusia pada zaman Nuh? Mereka fokus kepada diri sendiri, mencari kepuasan untuk diri sendiri, dan hanya peduli untuk bersenang-senang dan menghadiri pesta-pesta, party, the latest party begitu. Mereka mencari kebebasan, freedom, fight for freedom, mencari freedom, and also fight for the freedom. Tuntut freedom. Okay. Berpesta dan juga minum. Mereka hanya ingin berseronok, having a good time. Mereka tidak berminat dalam hal-hal rohani. Kalau kita lihat series, reality TV, series reality TV, kita melihat bagaimana kehidupan mereka. Sentiasa orang mau memuaskan my time, ataupun yaitu my right to be untuk to having a good time. So mereka akan mengadakan sentiasa ada party. Okay, bukan saja birthday, bukan saja anniversaries, bukan saja Christmas yang mereka celebrate, but mereka akan mencari idea untuk berparti, So this is, kita lihat ini yang terjadi di zaman Nuh, dan kita juga boleh melihat ini sangat terjadi dalam kehidupan manusia sekarang ini, dalam parties, having a good time. Dan mereka tidak berminat dalam hal-hal rohani, tidak berminat, tidak mempunyai hati, tidak mempunyai concern. Tuhan melihat bumi dan sesungguhnya ia hancur, jahat dan rosak. Semua manusia semua telah sesat dari jalan kebenaran. Alkitab berkata, Tuhan menghancurkan bumi, membinasakan bumi dengan banjir, kerana ia penuh dengan kejahatan dan keganasan. Perbuatan dan tindakan mereka menggambarkan bahwa mereka mempunyai tidak sedikit pun keinginan untuk bertobat dari dosa mereka. Hati mereka begitu keras karena penolakan mereka terhadap firman Tuhan. Apa yang mengeraskan hati mereka? Karena mereka menolak firman Tuhan, rejecting God's words. Hati mereka tidak berminat dengan perkara-perkara rohani. Ini adalah keadaan manusia di zaman Nuh, ya. Walaupun di depan mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa terjadi, yaitu hewan secara berpasangan dengan secara teratur masuk ke dalam batra yang Nuh bina, tapi they just close their eyes. Mereka sedikit pun tidak memberi perhatian. Tidak sedikit pun memberi perhatian. They see it.
Mereka menyaksikan di depan mata mereka, tetapi hati mereka sudah keras karena mereka menolak firman Tuhan. Janganlah kita ulangi kesilapan seperti pada zaman Lot. Adakah kita memperhatikan dan melihat tanda-tanda ini? Tanda-tanda yang sudah beberapa tanda yang sudah kita sama-sama lihat tadi. Apakah yang berlaku di dunia dan di sekeliling kita? Adakah kita merasai dan melihat kita sekarang ada di dalam zaman akhir, masa yang sangat penting? Adakah kita merasai Tuhan kita akan datang kembali tidak lama lagi? Tuhan Yesus berkata, Matius 24:14, Injil tentang kerajaan Allah akan disebarkan ke seluruh pelosok bumi sebagai satu kesaksian kepada semua bangsa. Selepas itu barulah tiba akhir zaman. Injil, Tuhan kata, harus disebarkan ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok dunia terpencil. Satu organisasi, faith comes by hearing. My friend is working there also. Mereka mencatatkan dan menyediakan Alkitab dalam 1.300 bahasa. Saya lihat alat itu. He can choose what language dia boleh dengar daripada alat itu. So actually I asked one for my mom because also ada bahasa kaya. But it's expensive, agak mahal. But they are giving it free untuk di kawasan-kawasan seperti like di Southeast Asia, di Vietnam, Thailand, I think So semua bahasa sudah, you just click it, you just choose what language dan kamu boleh mendengar. Bahasa Iban, bahasa Penang. Injil disampaikan Tuhan, sedang is reaching to the unreachable, macam itu. Tuhan sedang menjangkau kepada mereka yang tidak dapat dijangkau oleh Injil. Injil disampaikan melalui radio, TV, internet. Injil juga boleh didapat di telepon. Alkitab, kalau Alkitab juga boleh didapat di telepon. Jadi inilah, dan Tuhan boleh menjaga manusia dengan segala cara yang mungkin. Segala cara yang mungkin. Dari desa ke bandar, ke gurun, kota modern seperti New York, rumah orang kaya, rumah orang miskin, penjara, sekolah, hostel, hospital, semua sudah dijangkau, sudah Injil disampaikan. Karena Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menggoncangkan dunia, dan jutaan orang telah merasai goncangan ini. Ledakan pemberitaan Injil dan firman Tuhan. Kita lihat saja waktu lockdown, bila gereja tidak boleh beribadah secara fisikal, apa yang kita lakukan? Gereja-gereja di seluruh dunia membuat online services. Firman Tuhan disampaikan di seluruh pelosok dunia, boleh didengar secara online oleh semua orang.
Okay, billion, I'm not talking million, billion. Karena sekarang kita jumlah penduduk di dunia adalah sekitar 7,8 atau billion ataupun 8 billion. Okay. Jutaan orang beralih dari billion orang mendengar Injil, dan di dalam keadaan yang terdesak, hati mereka, digegalkan, kehidupan mereka digoncangkan. Di dalam keadaan yang susah, di dalam keadaan yang tidak menentu, you cannot plan. Apa yang kamu rancangkan hari untuk 1 bulan yang akan depan is very uncertain. Kamu boleh lakukan ataupun tidak. Kita lihat saja kita punya student yang tidak boleh ada Kongo. Kita lihat teman-teman kita yang merancang untuk for wedding, but a wedding juga harus diubah, reschedule, dan ramai orang yang tahun lalu mereka buat plan for holiday, pergi tour, pergi ke Europe. Cost the money just burn like that. Karena mereka tidak dapat melakukannya. Mereka tidak dapat melakukannya. Because ini adalah mereka yang suka travel. Selalunya mereka plan ahead, 1 tahun ahead. So tahun lalu mereka sudah plan, yaitu pergi melawat ke Europe, and it's not cheap. Tapi satu keluarga itu harus cost penerbangan mereka, tiket mereka all burn. So waktu ini adalah waktu yang tidak menentu, very uncertain. Oleh itu, bila mereka terdesak, bila mereka digoncang, jutaan orang beralih dari dunia yang tidak menentu ini dan mencari sesuatu yang memberi mereka harapan dan hidup yang kekal. So, ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan di mana kita boleh memberitakan tentang Injil, dan juga to show Jesus to those around us. Ada satu teman telepon saya minggu yang lalu, dia kata, if you see old mother alone, tinggal di rumah sendiri, go and buy lunch, bring lunch untuk dia. She will appreciate it. Dia nasihat satu. She will appreciate it. She will remember it. Okay. And then when time for you untuk menyampaikan Injil kepada dia akan terbuka. So kita lihat juga ramai orang-orang tua yang ada di rumah kesendirian. So if we see, kawan saya kata, go buy lunch, give lunch, talk. Dia perlukan orang berbicara dengan dia. Dia perlukan orang menemani dia. Dan ramai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan mengorbankan semua untuk membawa Injil ke wilayah yang jauh dan terpencil. Teman saya bekerja dengan faith come from hearings.
yaitu mereka disupport oleh orang-orang yang kaya di Amerika. They give their money to church, to God's work sekarang banyak. Dan tanda-tanda yang Yesus berikan kepada kita di Matius 24 kita lihat sekarang menjadi semakin besar, semakin kerap, semakin kuat dan dahsyat. Ini adalah waktu tengah malam bagi the bride Tuhan, bride of God, kita, untuk bertemu semula dengan the bridegroom, pengantin lelaki, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dia mau agar kita bersedia untuk kedatangannya. Yesus menyampaikan kata akhir kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Seperti begini, saya harus pergi sekarang, tetapi tidak selamanya. I will come back. I will come back. Saya akan kembali. Dan sebelum saya kembali, dunia seperti menuju kebinasaan dan kehancuran. Bangsa menjadi marah dengan bangsa lain, akan datang peperangan, akan datang laut, dan isinya akan laut akan bergoncang, bergelora, dan meluahkan melimpah. Gempa bumi alam akan terjadi wabak penyakit yang berjangkit. Dan bila semua ini terjadi, ramai orang akan menjadi takut. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus, tetapi kamu yang percaya kepadaku tidak perlu takut. Sesungguhnya bila semua ini mulai terjadi, inilah waktu kamu memandang kepadaku. Ke surga, penyelamatanmu sudah dekat. Lukas 21 tadi. Yesus juga berjanji dan berkata, saya sentiasa bersamamu sampai ke hujung bumi, dan ingatlah, saya mengasihi engkau. Yesus hanya mau satu daripada kita. Yesus hanya mau satu daripada kamu. Dia rindu kita ataupun kamu memberi hatimu kepadanya dan memulakan satu hubungan, having surrender, give your heart to Him and start and have a relationship with Him, dan mempunyai hubungan dengan Dia. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah penyatuan dengan kita. Dan sekarang ini kita harus sentiasa bersedia untuk kedatangannya. Dan sekiranya kamu belum memberi hatimu, memberi hidupmu kepadanya, inilah kesempatan. Inilah kesempatan yang ada pada kita. Sekiranya kita merasai tidak memiliki hubungan lagi, tidak merasai kehadiran Tuhan dalam hidup kita, inilah waktunya. Inilah waktunya untuk sekali lagi meminta, datang kepada Dia, datang dalam hidupmu, supaya kau boleh merasai kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, damai daripada Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya. Kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya sungguh bahwa Dia ada, hadir bersama dengan kita.
Dan saat ini Dia mau kita merasa sungguh-sungguh kehadiran Dia di dalam kehidupan kita. Dia mau kita mengalami Dia. Bolehkah kita berkata kepada Dia, ya, saya melihat tanda-tanda itu. Ya Tuhan, tanda-tanda itu sangat jelas dan nyata bahwa Engkau tidak lama lagi akan datang. Dan berilah hidup kita. Buatlah komitmen dengan Tuhan sekali lagi. Dia ada untukmu, Dia ada untuk saya. Sekarang, saat ini masih ada kesempatan. Datanglah kepada Dia. Datanglah. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa bahwa hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Saya percaya bila firman Tuhan yang kita dengar, tanda-tanda yang jelas dan nyata yang kita lihat, ini membuatkan hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mencari Tuhan, mencari kehendak Dia. Seek ye first the kingdom of God. Carilah dulu kerajaan Tuhan. Haleluya. Kusyara masih. Bolehkah kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati? Bolehkah kita datang kepada Tuhan bersama-sama, bertobat kepada Tuhan? Jangan keraskan hati kita seperti mereka yang hidup di zaman Nuh. Haleluya. Saya berdoa, jemaat gereja Grace Sri Muda dan siapapun yang mendengar firman ini akan menyerahkan hati mereka, menyerahkan hidup mereka, dan membuat komitmen untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Untuk sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal yang ada kaitan dengan Tuhan. Hal-hal yang ada di dalam Alkitab. Supaya ketika sangkakala berbunyi, my name, your name akan disebutkan. Ini bukan waktu untuk kita bermain-main lagi, saudara. Tuhan memberi firman ini karena Dia mau mengingatkan kita. Bukan Dia mau takut mencemaskan kita, tetapi Dia mau kita datang kepada Dia. Kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita setiap hari kepada Dia. Apa yang kita lakukan, haleluya, biarlah itu menyenangkan Dia. Apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau rancangkan, biarlah itu sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Usyara masira manusia. Haleluya. Mari kita sama-sama berjanji kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya melihat tanda-tanda itu. Saya memperhatikan tanda-tanda itu. Dan saya
tahu Engkau akan datang tidak lama lagi. Inilah hati saya, inilah hidup saya. Saya serahkan kepadamu. Dipakai untukmu. Menjadi alatmu, menjadi lidahmu, menjadi kakimu, menjadi tanganmu. Berilah saya hati Yesus yang mengasihi mereka yang masih hilang, mengasihi mereka yang masih sesat, yang mengasihi mereka yang lemah. Tuhan, saya mau bertobat daripada hati saya yang keras. Hati yang keras karena sudah lama tidak lama diberi makan oleh firman-Mu. Saya keraskan. Saya mendengar, tapi saya tidak memperhatikan. Saya tidak memberi hati kepada firman-Mu. Saya bertobat, Tuhan. Tuhan, saya tahu panggilan-Mu di dalam hidup saya. Saya tahu rancangan-Mu dalam hidup saya. Tetapi saya tidak sabar, Tuhan. Saya mau melakukan dengan cara saya, bukan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara firman Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Haleluya. Uramasira lamasere dede. Olamasira bakushere dede. Uramalamasira balamasi. Oramamasira labasire dede. Datang kepada Tuhan. Haleluya, Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Penuhi kami sekali lagi, Roh Kudus. Kuramalamasira bagushika. Beri kehausan kepada kami, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, untuk tinggal di dalam hadirat-Mu. Haleluya, beri kami Tuhan hati. Haleluya, untuk hidup menyenangkan Engkau. Untuk hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk hidup. Haleluya, untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, dipakai oleh Tuhan. Oh rabasi rabakushi rabasi. Kami kesempatan berdoa untuk keluargamu. Mungkin engkau sudah tahu, yaitu engkau sudah siap, engkau sudah bersedia untuk kedatangan Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana dengan sanak saudaramu? Bagaimana dengan jiran-jiranmu? Ramasara bagushi. Uramalamasira bagushara dede. Uramagushara dede labasere dede. Kushara malamasira dede. Thank you, Lord. Kuramasara bagush. Haleluya. Saya berdoa saat ini engkau mengalami damai di dalam hatimu. Karena engkau tahu bahwa engkau sekarang ada di dalam Tuhan. Dan engkau memperhatikan hal-hal yang ada di dalam hati Tuhan, yang dekat di hati Tuhan. Engkau tahu dan jelas juga apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup. Berilah
Jangan takut. Haleluya. Beri kepada Tuhan. Usyara masih lama Gusti. Bapa yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pernyataan-Mu Tuhan, dan juga Roh Kudus-Mu Tuhan, yang ada bersama dengan kami saat ini. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau telah melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, sesuatu yang manis di dalam kehidupan anak-anak-Mu pada pagi ini Tuhan. Dan kami akan menjadi orang yang memiliki damai, walaupun di luar, walaupun di sekeliling kami sepertinya ada goncangan, sepertinya bergelora, tetapi kami tetap tenang, karena kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan nama kami juga sudah dicatat di tapak tangan kanan Tuhan. Dan kami tidak pernah sendirian di dalam hidup kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami, karena itulah janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Dengan segenap hati kami, dengan sekuat hati kami mau menyatakan kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau. Dan kami mau tinggal dan hidup selalu di dalam Engkau, sampai kami menanti akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.